Nah ini ya bun, kondisi rumah aku ya lagi berantakan banget. Ini aku mau buka gordennya dulu supaya lebih terang ya, karena bukannya ini males-malesan, karena memang aku tuh lagi gak enak badan, jadi dipaksain kemarin tuh tetap bebenah kamar anak aku ya. Jadi ini sekarang mau aku lanjutin ya. Nah ini kita buka dulu gordennya supaya lebih terang ya bunda, karena kalau nggak dibuka itu rumahku jadi kayak kelihatan gelap gitu ya. Jadinya itu kalau orang Jawa bilang itu singup gitu ya bun. Nah sebenarnya itu pengen banget ya buka pintu, buka jendela, tapi karena sekarang itu di pabrik lagi musim giling, jadi otomatis nanti bakalan debunya banyak banget yang masuk. Jadi ini aku sengaja memang nggak buka pintu dan jendelanya. Untuk beberes rumah, kamar dan lain-lain, kali ini aku nggak pakai vacuum cleaner dulu ya bunda. Biasanya kalau aku general cleaning gitu semuanya aku sedotnya pakai vacuum cleaner, tapi karena kali ini aku tuh pengennya cepet banget selesainya, jadi langsung aja pakai penebah ya. Jadi ini tuh sisa-sisa kemarin unboxing ya, beberapa paket beli pernak-pernik buat hiasan di kamar anak aku ya. Jadi kemarin tuh belum sempet buang-buangin, karena kemarin setelah aku beberes rumah itu langsung di sore harinya aku tuh kangen banget ya sama ibu, kan habis lembur beberapa hari di toko, jadi tuh kayaknya kangen banget pengen pulang ke rumah dan minimal itu bisa ketemu dengan 1 jam, bisa bercengkrama, bisa lihat ayah ibu di rumah dalam keadaan sehat, itu udah happy banget ya bun. Nah ini tuh ada beberapa paket lagi yang belum aku bukain, nggak tahu kenapa ya, kalau lagi check out itu antusias banget, happy banget bawaannya. Kalau udah datang di rumah giliran waktunya unboxing itu aku malesnya minta ampun ya bun. Masya Allah, kira-kira buat bunda-bunda di rumah juga mengalami hal yang sama nggak sih? Untuk karpet bulu rasfornya ini mau aku tebah-tebahin supaya kotoran atau debu-debu yang menempel terhempas gitu ya. Dan lanjut mau aku lipet ya bunda, karena aku pengen sapuin semua ya. Sebenarnya ini udah dipel sama suamiku, cuman namanya debu itu kan pasti selalu ada aja gitu ya yang mampir ke rumah. Ya udah teman-teman, kita lanjut menuju ke kamar anak aku. Ini semalam udah dibuat bobok sendiri, ini hasil habis di home decor. Anak aku yang paling kecil itu udah berani bobok sendiri, tapi ini karena masih lumayan bersih dan rapi, ini tinggal aku tebah-tebahin aja ya. Please ya bun, tolong jangan shock ketika melihat ruang tengah rumah aku tuh super duper berantakan banget ya. Ini bukannya apa ya bunda, karena memang belum selesai ceritanya beres-beresnya. Kemarin tuh habis suamiku nempelin semua stiker di dinding ya, itu belum dibuang-buang kertasnya ya. Jadi ini mau aku beresin semua sampah-sampahnya, mau aku buangin semuanya ya. Di sini mau aku bersihin, mau aku sapu-sapu, karena bakalan ada project berikutnya. Jadi ini aku mau kosongin lagi, karena habis ini bakalan dikasih untuk spring bed aku dikeluarin dari kamar ya bun, karena sekarang menuju untuk kamar aku untuk giliran dicat dan mau di home decor kayak gitu ya. Jadi yuk temenin terus ya sampai selesai, sampai rumah aku bener-bener kinclong. Nah inilah situasi di depan rumah aku kalau lagi pagi hari tuh bener-bener sepi ya bun. Jarang banget ada orang berlalu lalang ya, karena kalau anak kecil kebanyakan udah pada sibuk sekolah. Dan buat ibu-ibu rumah tangga itu setelah dari pasar pasti pada sibuk memasak. Nah bisa dilihat gak ada orang satupun ya.
Lanjut kita menuju di ruang tengah ya, karena belum pada kelar semua ya bunda ya. Bisa dilihat ini di meja semuanya pada penuh barang gitu ya. Aku tuh nggak tahu lagi harus ngomongnya itu beberapa kali lagi, karena aku tuh udah bilang tolong ini almari kalau di bagian atas tuh jangan ditaruh barang-barang. Tapi namanya juga suami dan anak-anak udah kalau naruh handphone, naruh charger, naruh mukena, naruh apa aja yang di sini nggak seharusnya itu ditaruh di sini semua. Padahal itu di laci-laci itu masih banyak space untuk taruh barangnya, masya Allah gitu ya. Jadi ibu itu harus super duper sabar gitu ya bunda ya. Pasti juga buat bunda-bunda di rumah melakukan hal yang sama nggak sih? Walaupun kita itu udah bersih-bersih dari pagi gitu ya, nanti itu besoknya itu udah berubah lagi jadi berantakan, masya Allah. Tapi ya gimana ya bun, namanya juga ibu rumah tangga, pasti kerjaannya itu selain kita bekerja di luar, pasti juga beres-beres di rumah, memasak, cuci baju, dan itu nggak akan pernah ada habisnya kalau kita nggak ada pembantu di rumah. Iya nggak sih, bener nggak sih bun? Tapi nggak apa-apa ya, tetap kita syukuri aja, yang penting kita selalu dalam keadaan sehat ya. Setelah kita bersihin bagian luarnya, sekarang saatnya aku mau bongkar-bongkar bagian dalamnya ya. Kira-kira kita itu menemukan apa di dalam ini? Harta karunkah ya? Berliankah atau apa itu ya bunda? Padahal di sini tuh perintilan-perintilan yang kadang itu nggak begitu penting, tapi udah disimpan di sini semuanya, masya Allah. Ya udah ya bunda, ikutin terus pokoknya ya. Jangan salfok di bagian ini ya bunda ya. Yang harusnya almari ini tuh kelihatannya estetik, sumpah ini tuh bener-bener berantakan banget ya, full dengan mainan anak-anak aku ya. Masya Allah ya bun, kadang aku itu mau marah itu kayak gimana ya. Aku sendiri juga menyadari aku itu kesibukan aku di luar itu lebih sering daripada aku harus menghabiskan waktu di rumah. Jadi ya gini nih jadinya, rumahnya itu berantakan banget. Kadang aku mau minta bantuin anak aku buat bersih-bersih itu aku juga sadar diri, karena anak aku itu kalau sekolah pulangnya itu udah sore, jadi belum lagi pulang sekolah langsung ngaji terus belajar. Jadi memang aku nggak terlalu menuntut banyak ya sama si kakak. Kalau buat suami ya kadang bantuin, kadang kalau dia capek ya aku nggak memaksakan, karena dia juga harus membantu aku mengurus anak-anak di rumah ya. Jadi yang penting mana yang bisa dikerjain ya oke lah. Kalau pak suami bisa bantu ya alhamdulillah. Kalau memang nggak bisa ya kalau aku libur aku harus bisa beresin ini semua ya bun ya. Apalagi di sini itu kalau aku bersih-bersih itu harus bener-bener totalitas banget, mulai dari atas sampai bawah. Jadi nggak hanya cukup disapu atau dipel, jadi aku tuh sambil lap-lap semua, karena pasti di sini tuh debunya udah banyak banget. Sedangkan aku tuh paling anti banget sama debu ya. Padahal kalau dipikir-pikir rumah aku ini nggak terlalu besar ya bun, ukurannya nggak terlalu gede banget ya. Itu udah terkadang udah bersih-bersihnya itu udah kewalahan gitu ya. Apalagi kalau rumahnya orang-orang para sultan-sultan yang gede banget itu, bayangin masya Allah, pasti bersih-bersihnya itu butuh tenaga yang banyak ya, butuh waktu yang lebih lama. Jadi kalau udah kayak gini tuh disyukurin aja ya bunda. Mau rumahnya besar atau kecil, pokoknya kalau kita itu dilakukannya itu dengan ikhlas, insya Allah akan lebih baik ya. Yuk buat bunda-bunda yang sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga maupun beraktivitas di luar ya, bekerja di luar, tetap semangat ya, tetap sabar dan ikhlas, karena ya dengan kita membantu mencari nafkah suami itu kita itu sudah mendapatkan pahala ya bun ya. Jadi dengan rezeki yang kita dapatkan itu sudah dianggap sedekah. Jadi pokoknya intinya kita harus tetap semangat ya. Yuk sini buat bunda-bunda yang sama-sama senasib kayak aku, kita berkumpul di sini semuanya. Oh iya, dari tadi aku tuh ngobrol cincong dulu bahas apa gitu ya. Ya inilah menu hari ini aku ya, masaknya itu bakso ayam kriwil ya bun. Ini tuh aku campurannya nggak banyak, jadi teksturnya itu lebih empuk dan aku makannya nanti sama sambal aja. Ya jangan lupa sarapan buat bunda-bunda semuanya.